Yang pertama ada 3 hal dalam kerangka berpikir saya yang terjadi. Yang pertama adalah proses hukum yang sesat, 2 pikiran yang sesat, 3 hati yang mati. Proses hukum yang sesat, bagaimana di era sains seperti sekarang mengungkap sebuah peristiwa pembunuhan, mendengar yang kesurupan. Logika hukum mana yang dipakai? KUH pidana mana yang dipakai? Bagaimana seorang penyidik profesional yang dididik oleh negara mempercayai kesurupan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan? Halo guys, ketemu lagi di channel ini dan kita akan membahas tentang Linda kesurupan. Nah, Kang Deddy Mulyadi di saat dihadirkan di sidang PK ini menguliti Linda habis-habisan di sini ya. Mari kita simak video selengkapnya. Sesungguhnya yang ada dalam hati mereka. Pertanyaan saya, tolong jelaskan saudara saksi, kenapa saudara saksi melihat kasus ini kasus problem sosial? Yang kedua, kenapa sampai saksi berani mengatakan bahwa peristiwa atau kasus ini adalah pertentangan sesungguhnya antara penyidik dan JPU? Silakan. Yang pertama ada 3 hal dalam kerangka berpikir saya yang terjadi. Yang pertama adalah proses hukum yang sesat, 2 pikiran yang sesat, 3 hati yang mati. Proses hukum yang sesat, bagaimana di era sains seperti sekarang mengungkap sebuah peristiwa pembunuhan, mendengar yang kesurupan. Ini saya sangat setuju sekali apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ini ya. Tidak mungkin yang namanya orang kesurupan dijadikan landasan hukum. Logika hukum mana yang dipakai? KUH pidana mana yang dipakai? Bagaimana seorang penyidik profesional yang dididik oleh negara mempercayai kesurupan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan? Yang kedua, bagaimana orang ditangkap dan berdasarkan pengakuan mereka disiksa dulu tanpa ada pendampingan hukum yang memadai, kemudian pelapor merangkap menjadi penangkap dengan kalimat diamankan. Kalimat diamankan itu kan sebenarnya kalimat halus dari ditangkap. Itu bahasa yang biasa digunakan. Kemudian bagaimana berproses tanpa alat bukti yang memadai? Pertanyaan saya itu ada satu saja. Yang menyatakan Eki dan Pina kecelakaan ada 3 yang sudah bersaksi dan melihat langsung. Pertanyaan saya adalah, yang menyatakan mereka melakukan pembunuhan dan tindakan asusila, mana saksinya? Mana ada yang hadir pengadilan melihat sendiri? Mana ada bukti CCTV-nya? Logikanya sudah tidak nyambung menurut saya. Masa kita sekolah yang tinggi-tinggi, belajar ilmu logika di hukum tidak dipakai dalam logika ini? Yang berikutnya adalah kesesatan berpikir. Kesesatan berpikir terjadi disebabkan karena kebiasaan kita. Maka saya selalu mengatakan, orang yang mengambil keputusan-keputusan strategis itu diwajibkan berpuasa. Kenapa diwajibkan berpuasa? Agar pikirannya kosong dari berbagai kepentingan. Nah, karena itu yang terjadi, maka kesesatan berpikiran ini itu dia berasal dari apa? Matinya hati. Matinya hati disebabkan oleh apa? Problem sosial dan problem lingkungan serta problem psikologi orang. Nah, sehingga peristiwa ini menjadi berlarut dan kemudian terungkap baru hari ini. Itu pun terungkap karena adanya film. Dan menjadi ramai lagi karena Peggy ditangkap. Baik saudara saksi, jawaban saudara saksi sangat normatif tapi realistis. Keren ya, ini katanya jawaban saksi sangat normatif dan realistis ya. Karena memang ini adalah fakta yang real, yang nyata memang seperti itu. Saya ingin menanyakan pada saudara saksi, tadi saudara saksi mengatakan ada 3 orang yang melihat para pemohon pada saat peristiwa ada menginap di rumah anak Pak RT Pasren. Pertama. Yang kedua, ada saksi yang melihat adanya kecelakaan tunggal. Apakah saksi pernah langsung bertemu dengan orang-orang tersebut untuk mewawancarai? Baik, yang disebut dengan pertentangan kan begini. Pada waktu
penangkapan Peggy kan dibebaskan di peradilan, di pra-peradilan. Artinya bahwa satu DPO itu sudah dinyatakan gugur oleh pengadilan. Artinya peristiwa itu peran Peggy dulu tidak ada. Setelah itu Dani dan Andi itu juga dibatalkan. Padahal mereka memiliki peran penting. Kalau ketiga orang ini sudah dianggap tidak ada dalam kasus ini, berarti peristiwa pembunuhan tidak ada, diangkut tidak ada, asusila nggak ada. Kan harusnya punya logika dong. Masa kita bertahan pada sesuatu yang kita bantah sendiri? Terus kemudian, apakah saya mewawancara? Saya mewawancara mereka, bertanya pada mereka. Mereka meyakinkan pada diri saya. Mereka menyatakan siap bersaksi, memberikan pernyataan di notaris, siap dituntut di muka pengadilan kalau dia bersalah atau berbohong. Pertanyaannya, mungkinkah orang awam yang hari ini bekerja, punya tanggung jawab keluarga, mengorbankan dirinya, kemudian berbohong, kemudian besok dipenjara karena kesaksian palsu? Tidak mungkin. Berarti apa yang sampaikan dia yakini kebenarannya. Baik, saudara saksi. Satu hal lagi yang terakhir saya ingin pertanyakan. Tadi saudara saksi yang terakhir saya tangkap menyatakan peristiwa asusila atau dalam kurung pemerkosaan tidak pernah terjadi. Kalau kita melihat dari hasil visum et repertum, memang dinyatakan ada cairan tertentu, tapi tidak pernah diperiksa DNA dari cairan itu milik siapa. Sehingga untuk meyakinkan masyarakat siapa yang melakukan asusila itu, seharusnya dilakukan tes DNA. Tapi tes DNA itu tidak pernah dilakukan sampai sekarang. Ada yang menyatakan lebih dari 10 hari sudah terhapus dan sebagainya. Orang yang sudah berpuluh tahun bisa tes DNA dari gigi, dari rambut. Karena kami pernah belajar tahun 80-an di Fakultas Hukum, namanya ilmu kedokteran kehakiman. Semua kami dapatkan itu. Tetapi logika, karena tidak pernah dites DNA, tapi sampai sekarang pun tetap diyakini baik oleh penuntut umum, oleh hakim yang mengadili, bahwa terjadi peristiwa asusila. Bagaimana menurut saksi? Kalau menurut saya kan logika sosialnya sederhana kok. Kita ini pernah muda, saya biasa ngasuh anak-anak muda. Teman-teman juga pasti tahu ya jawabannya, katanya kita pernah muda dan Kang Deddy ini mengasuh anak muda. Ini pasti tahu juga ya jawabannya, ini sangat sederhana sekali. Kalau berdasarkan keterangan Widi, kan mereka putus tuh, kemudian bertemu lagi. Gimana sih kangennya orang putus kalau bertemu lagi? Cukup saya menjelaskan itu. Baik, terima kasih sudah saksi. Terima kasih Kang Deddy, saksi. Saya sungguh-sungguh berterima kasih atas kehadiran Pak Deddy yang memberikan perspektif melihat peristiwa ini dari perspektif di luar hukum, yaitu sosial dan kemanusiaan. Jadi ini melengkapi kita tentang apa yang akan kita lihat dalam peristiwa ini. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada saksi adalah, sejak kapan Pak Deddy itu saksi memiliki kepedulian kepada hal-hal yang kemanusiaan, dan sampai kapan tuh? Terima kasih Pak. Ya, saya bertindak kemanusiaan sudah sejak kecil Pak, bukan baru hari ini. Saya kuliah membiayai sendiri, ya sebenarnya nggak boleh bercerita begini. Saya mau kuliah membiayai sendiri, jualan bala-bala Pak, tapi saya punya anak asuh Pak. Saya jadi anggota DPR, saya konsen pada sosial. Saya jadi wakil bupati, konsen pada sosial. Cuma bedanya waktu itu belum ada rekaman, belum ada video, sehingga terdokumentasikan itu setelah saya bupati periode kedua, itu pun tidak terlalu konsen dan direkam betul dan didokumentasikan setelah saya jadi anggota DPR, karena itu kebutuhan agar masyarakat melihat bahwa anggota DPR itu ada kerjanya, ada produksinya. Jadi kalau lihat konten sejarah kehidupan saya, konsen terhadap masalah sosial bukan hal baru. Nggak tahu sudah berapa deh yang dibantu, dan urusan hukum seperti ini juga bukan hal baru. Sudah banyak yang saya bantu. Saya punya pengacara di Purwakarta yang khusus menangani kasus-kasus sosial. Sampai hari ini saya punya.
yang saya biayai untuk menangani orang-orang miskin yang berperkara. Baik, terima kasih saudara saksi. Tadi saudara saksi sudah sampaikan. Sekali lagi, saya mengetuk pintu hati kita semua yang hadir dalam ruangan ini. Janganlah tegar tengkuk, janganlah mengeraskan hatimu, karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berperkara dengan kalian. Baik pribadi, keluarga kalian, istri, anak, suami akan mendapatkan. Terima kasih. Cukup ya? Baik, saya kira cukup. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan kita akan sambung video berikutnya di hari berikutnya ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai selesai.